Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru yang hebat. Perkenankan saya untuk dapat menyampaikan pengalaman pemahaman tentang Merdeka Belajar. Dalam aksi nyata kali ini, kita akan membahas tentang 5 topik Merdeka Belajar dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yang kedua mendidik dan mengajar, yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, yang keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, yang terakhir kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, kita masuk ke topik pertama, yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya di sini kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik dan juga memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Selanjutnya, masuk kepada mengenali diri dan peran sebagai pendidik, mulai dari diri. Seperti perkataan Ki Hajar Dewantara, yaitu manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Sebelum pendidik mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid, kita harus lebih dahulu mengenali kekuatan dan kelemahan diri, agar dapat mengelola apa yang kita miliki untuk berperan mendidik murid kita menjadi murid yang merdeka. Baik Bapak Ibu guru, selanjutnya, apa peran sebagai guru? Peran sebagai guru sangatlah penting bagi pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Guru sebagai motivator, teladan yang baik, dan juga contoh yang baik untuk muridnya. Kita lihat bersama perkataan Ki Hajar Dewantara, yaitu anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Selanjutnya yaitu ingin menjadi guru seperti apa saya? Seperti yang sering kita dengar perkataan Ki Hajar Dewantara, yaitu ingarso sung tulodo ing madya mangun karso dan tuturi handayani. Guru yang memiliki konsep yang baik dan jelas untuk dirinya. Ketika kita memahami kelemahan dan kekuatan kita, maka kita akan tahu apa yang bisa kita upayakan sebagai guru untuk murid kita. Ini yang bisa disebut dengan guru yang mampu memerdekakan murid. Selanjutnya memasuki ke topik kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Ada 3 poin di sini. Yang pertama mendidik menyeluruh, yang kedua pendidikan selama 1 abad, dan yang terakhir ketiga menjadi manusia secara utuh. Masuk kepada poin pertama, yaitu mendidik menyeluruh. Seperti gagasan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Slide selanjutnya yaitu pendidikan selama 1 abad. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Ki Hajar Dewantara. Cita-cita utama Ki Hajar Dewantara yaitu kemerdekaan setiap murid mampu mengatur dirinya sendiri agar murid-murid berperasaan, berpikiran, dan bekerja merdeka dalam ketertiban bersama demi mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Maka, pendidikan yang memerdekakan muridlah yang dapat menjadi pegangan kita sebagai pendidik untuk dapat mewujudkannya. Slide selanjutnya, menjadi manusia secara utuh, yaitu bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti yang menandakannya sebagai manusia merdeka. Manusia merdeka itu adalah manusia yang dapat memerintahkan dan menguasai dirinya atau mandiri. Kita sebagai pendidik berperan dalam membantu murid memenuhi kebutuhan lahir dan batin agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan mereka. Baik, slide selanjutnya yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ki Hajar Dewantara mengatakan segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Kodrat keadaan terdiri dari 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada, dan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Selanjutnya ada asas trikon. Apa saja asas trikon itu? Yang pertama ada kontinu. Kontinu merupakan pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua ada konsentris, yaitu bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh budaya sekitar. Dan yang ketiga ada konvergen, yaitu bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Oke, masuk kepada topik selanjutnya yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga.
Kita sebagai pendidik di sekolah ikut turut serta membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntutan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seseorang yang punya kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya sebelum melakukan. Tip masuk kepada teori konvergensi. Pendekatan teori tabula rasa dan teori negatif diintegrasikan menjadi teori konvergensi. Transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati dirinya. Sampai kepada topik terakhir, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, yaitu tujuan akhir dari seluruh pendidik, yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, kreatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya, Bapak dan Ibu guru yang hebat. Apabila berkenan, mohon klik kolom komentar untuk umpan balik. Terima kasih.